3 tahun kemudian, seorang wanita cantik baru saja tiba di Bandara Canberra. Setelah datang dari bandara, ia tiba di sebuah apartemen yang berada di pusat kota. Begitu memasuki rumah, ponsel di sakunya berdering. "Kau kembali ke Australia?" tanya seorang pria dengan suara lembut di ujung panggilan. "Iya, aku mendapatkan tawaran kerja yang bagus di sini. Jangan khawatir, sangat kecil kemungkinan aku akan bertemu dengan Arka karena dia ada di Sydney, bukan Canberra. Jaga baik-baik, jaga diri baik-baik. Aku akan menyusulmu ke Canberra begitu pekerjaanku di sini selesai." Panggilan terputus. Setelah percakapan itu, Elisa segera meraih putranya dari tangan pengasuhnya sambil mencubit pipi bakpao putranya yang baru saja berusia 3 tahun. "Efren, apa kamu suka tempat tinggal kita sekarang?" Efren mengangguk. "Ada langit biru dan sungai," jawab Efren dengan suaranya yang menggemaskan. Apartemen mereka memang berada di lantai 17 dan tepat di bawah mereka ada pemandangan sungai, buatan dan taman kecil yang dibuat oleh pengelola apartemen. "Aku akan merapikan barang-barang kita dulu," kata Berta yang merupakan pengasuh dari Little Bear atau Efren. Berta sudah bekerja untuk Elisa sejak bayi kecil itu lahir. Mereka lebih seperti keluarga daripada majikan dan pembantunya. "Terima kasih, Berta," kata Elisa sambil memeluk wanita parubaya itu dari belakang. "Aku tidak memiliki keluarga lagi. Kamu dan Little Bear adalah keluarga yang sangat berarti bagiku. Sama, kamu dan Efren adalah keluarga untukku. Bi, aku harus keluar untuk mengembalikan gelang seorang wanita tua yang tertinggal. Bisakah aku merepotkanmu untuk menjaga Little Bear?" "Tentu, kamu juga bisa mengambil waktu untuk dirimu sendiri dan bersenang-senang. Ku dengar ada banyak tempat bagus di Canberra," kata Berta. "Kamu berkata seolah sudah sering ke sini. Bukankah ini perjalanan pertamamu?" Berta tersenyum tipis. "Aku sudah banyak mencari tahu tentang Canberra sebelum kita datang ke sini." Setelah setengah jam kemudian, Elisa sudah sampai di sebuah mansion besar yang berada di wilayah tepi danau yang berada di kaki gunung. Rumah ini tampak sangat megah. Ia yakin pemiliknya adalah keluarga kaya raya di kota ini. "Aku ingin menemui Nenek Lily untuk mengembalikan gelang. Dia memberikanku alamat rumah ini." Penjaga keamanan mengangguk sebelum mengambil telepon di pos penjaganya untuk menghubungi ketua pelayan. Pintu gerbang terbuka dan tak lama kemudian berjalanlah masuk seorang pelayan. "Aku akan membawamu bertemu dengan orang yang kamu maksud." Elisa berjalan masuk. Setelah berjalan sebentar, seorang dengan pakaian pelayan menghampirinya dan membawanya ke ruang tamu. "Silahkan tunggu di sini," kata pelayan itu. "Bukankah akan kurang ajar jika aku menunggu di sini? Aku akan berdiri saja di luar. Jika pemilik rumah ini tahu, ia mungkin tak akan menyukainya." "Tidak, ia sudah meminta agar kamu menunggu di sini." Tak lama setelah Elisa duduk, seorang wanita tua masuk dari pintu samping. Di belakangnya ada 2 pelayan yang membawa banyak bunga di pelukan mereka, yang sepertinya baru saja dipetik dari halaman rumah ini. "Gadis cantik, kamu sudah sampai di Canberra?" tanya Lily dengan semangat. Elisa mengangguk dengan gerakan yang kaku. Ia mengira status Lily di rumah ini mungkin hanya seorang pembantu atau asisten, tapi dari apa yang saat ini
Lihat, ia bisa menebak bahwa Lily adalah nyonya besar di rumah ini. Pantas saja ia disuruh menunggu di ruang tamu. Aku ingin mengembalikan gelangmu yang tertinggal di mobilku. Ketika mengunjungi Swiss saat itu, Elisa mengeluarkan kantung kecil dari tasnya. Dalamnya ada sebuah gelang giok berwarna hijau yang indah. Kamu wanita yang baik, padahal aku hanya orang asing yang tersesat di jalan saat itu. Namun kamu tidak hanya mengantarku kembali ke hotel, tapi juga mengembalikan barangku. 5 bulan lalu, wanita tua di depannya hampir membeku kedinginan di sebuah jalan saat Elisa menghampirinya. Lily mengatakan bahwa ia tersesat. Elisa mengantarkannya ke hotel. Setelah sebelumnya wanita tua ini mengatakan lapar dan kemudian Elisa mentraktirnya makan siang. Namun gelang giok Lily tertinggal di mobilnya. Pagi hari Elisa baru menyadari hal itu dan segera mengantarnya ke hotel tempat ia mengantarkan wanita tua ini kemarin. Namun Lily sudah check out. Ia hanya mendapatkan nomor ponsel wanita tua ini. Saat Elisa berkata akan mengirimnya dengan jelas, ekspedisi Lily menolaknya karena mengatakan bahwa itu gelang penting dan ingin Elisa mengantarnya sendiri ketika berkunjung di Canberra. Kebetulan aku mendapatkan pekerjaan di sini, jadi aku berniat untuk sekalian mengantarkannya pada Anda. Lily tersenyum. Elisa lalu mengelurkan gelak giok itu kembali padanya. Saat ini seorang pria muda turun dari tanggal oval. Ia mengenakan jas mahal yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Wajah pria itu tampan dengan bentuk tubuh yang memukau. Elisa hanya melirik sekilas lalu memalingkan pandangannya. Ia bukan lagi gadis muda yang akan berdegup dengan kencang ketika dihadapkan visual seperti itu, karena sekarang ia adalah wanita yang telah bercerai dan memiliki anak. Nenek memiliki tamu, tanya Kelvin yang duduk menghampiri mereka di sofa. Lily menatap cucunya dengan wajah tak percaya. Kelvin adalah pria yang dingin dan cuek. Ia biasanya tidak peduli dengan tamu yang wanita tua ini miliki. Namun ia harap kenapa Kelvin sekarang duduk bersama mereka. Seseorang mengantarkan gelang giok nenek yang tertinggal saat perjalanan kita di Swiss, kata wanita tua itu sambil membelai gelangnya. Iya wanita yang baik, bukan? Kelvin tertawa mencibir lalu berbisik ke telinga neneknya. Ia gadis keberapa yang nenek jerat dengan trik ini? Wanita tua itu kembali berbisik. Ia gadis ke-31. Percayalah, hanya ia satu-satunya yang memperlakukan wanita tua asing dengan baik, bahkan mengembalikan gelang giok ketika ia bisa saja menjualnya untuk keuntungan pribadi. Kelvin menatap wanita yang duduk di depannya. Semula ia memang tidak berniat untuk duduk dengan mereka, namun wanita ini adalah gadis pertama yang hanya menatapnya selama 3 detik saja tanpa jejak kekaguman seperti wanita lain ketika berhadapan dengan dirinya. Sepertinya aku pernah melihatmu, kata Kelvin. Hah? Tapi ini kali pertama aku datang ke Canberra, jawab Elisa. Kelvin masih mengerutkan keningnya. Ia berusaha keras untuk mengingat wanita yang tampak tak asing ini. Bisakah kamu membantuku merangkai bunga? Tanya Lily karena melihat cucunya menaruh perhatian pada wanita ini, maka dia akan berusaha untuk membuat Elisa tinggal lebih lama lagi di sini. Aku takut rangkaianku tak akan bagus, jawab Elisa. Ayo kita coba saja dulu. Dua wanita itu mulai merangkai bunga ke dalam vas besar. Mereka tampak rukun bersama karena Elisa sudah terbiasa tinggal dengan kakeknya. Kau tak akan pergi,
Kau tak akan pergi kerja? Tanya Lily saat melihat Kelvin masih duduk di sofa dengan tenang. Setelah ini aku ingin melihat nenek merangkai bunga. Lily mengenaikkan sudut bibirnya. Cucunya selama ini tak pernah tertarik dengan apa yang ia lakukan, namun sepertinya kehadiran Elisa cukup untuk menarik perhatian cucunya yang selama ini tidak tertarik pada wanita. 10 menit kemudian, Elisa sudah menyelesaikan rangkaian bunganya. Mata Lily sangat cerah melihat bunga-bunga yang kini membentuk rumpun indah. Kamu sangat pintar merangkai bunga rupanya. Saat dulu aku tinggal bersama kakek di Sydney, aku sering merangkai bunga dari taman kami untuknya. Kelvin yang sejak tadi berpikir keras akhirnya mulai teringat siapa wanita di depannya. Ah benar, Sydney. Jadi dia adalah wanita 4 tahun lalu, gumam Kelvin. Ia sepertinya sama sekali tidak mengingatku, atau ia sedang berpura-pura lupa. Nyonya Lily, kalau begitu aku pamit untuk pergi. Baik, hati-hati di jalan dan berkunjunglah jika kamu memiliki waktu. Elisa mengangguk kemudian berdiri. Kelvin juga berdiri untuk mengikuti wanita itu hingga depan rumah. Aku akan mengantarmu di sini. Adalah wilayah perumahan elit yang tidak mudah untuk mendapatkan taksi. Elisa membeku. Tidak apa, aku akan menggunakan aplikasi penjemputan. Aku tak akan memakanmu. Masuklah. Elisa hendak masuk ke kursi penumpang depan di samping kursi sopir, namun Kelvin tiba-tiba berdehem. Nona, gunakanlah kursi penumpang belakang karena kursi itu belum dibersihkan setelah seekor kucing peliharaan Nyonya Lily tadi buang air di sana, kata sopir itu setelah mendapatkan isyarat dari bosnya. Elisa tak punya pilihan lain. Ia membuka kursi penumpang belakang dan duduk di samping Kelvin yang tampak tenang seolah tak terganggu kehadirannya. Pandangan pria itu tak teralihkan dari tablet yang ada di tangannya. Elisa berusaha duduk sejauh mungkin dari pria itu. Ia juga mengalihkan perhatiannya ke jendela dan menatap keluar sepanjang jalan. Turunkan saja aku di halte bus terdekat. Baik, Nona. Kelvin mematikan tabletnya lalu menatap wanita yang dengan sengaja menjaga jarak darinya. Wajah wanita itu tampak sangat cantik dan tenang ketika menatap pemandangan di luar jendela kaca. Sejenak Kelvin terhipnotis pada wanita di depannya. Ia memang telah banyak melihat wanita cantik selama ini, namun Elisa adalah jenis kecantikan yang segar dan menenangkan. Kau tak mengingatku? Elisa berbalik, matanya berkedip perlahan karena bingung dengan pertanyaan pria di sebelahnya. Aku minta maaf, ini adalah kali pertamaku tiba di Canberra. Elisa mengira bahwa pria ini sedang kesal karena dirinya tidak mengetahui status pria ini di Canberra yang tampaknya merupakan tokoh terkenal. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Entah ia sama sekali lupa atau berpura-pura lupa untuk mendekatiku. Apakah kamu masih tinggal dengan pria itu? Elisa yang sedang mengantuk karena jet lag mengangguk. Ia memang tinggal dengan pria di rumah, seorang beruang kecil yang imut dan menggemaskan. Kekesalan di hati Kelvin membuncah. Jadi ia masih tinggal dengan suaminya yang gay itu, pria tak berguna yang bahkan tidak menyentuhnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun pernikahan, kamu bisa datang padaku jika pria di rumahmu tak bisa menyenangkanmu, kata Kelvin tiba-tiba. Bahkan mata sopir yang mendengar hal itu melebar. Kelvin sendiri juga tidak mengetahui kenapa ia tiba-tiba menawarkan Elisa servis dirinya, seolah ia adalah gigolo, padahal ia bisa mendapatkan wanita manapun. Elisa tidak mengerti maksud tersirat dari pernyataan Kelvin karena ia hanya mengira pria ini tengah membicarakan tentang putranya di rumah. Tidak
puas dengannya di rumah. Maksud Elisa adalah ia tak memerlukan pria lain lagi dan puas dengan kehidupannya sekarang. Wajah Kelvin merah begitu mendengar penolakan dan kata puas yang keluar dari mulut merah wanita ini. Apakah suaminya sudah bisa berhubungan dengannya sekarang? Saat membayangkan hal itu, hati Kelvin menjadi kesal. Hentikan mobilnya. Sopir tahu bahwa tuannya sedang marah. Dari nada ia memerintah, ia buru-buru menepikan mobilnya. Keluar. Hah? Apakah halte bus sudah dekat? Tapi aku tidak melihatnya. Keluar, titah Kelvin dingin. Elisa keluar dari mobil. Sesaat kemudian mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Dasar pria aneh.